Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik 4, demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan. Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan identitas dan entitas. Identitas merupakan suatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, meskipun tidak harus dalam bentuk fisik. Sedangkan identitas nasional, ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada suatu negara untuk membedakan dengan negara yang lain. Identitas nasional, Indonesia dapat mendeskripsikan dengan adanya berbagai macam etnis, ras, suku, kebudayaan, agama, dan serta karakter. Nah, di sini perbedaan entitas dan identitas. Entitas adalah Indonesia memiliki macam budaya dan suku bangsa serta kaya bahasa. Sedangkan identitas merupakan kepribadian yang mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai dengan norma yang telah disepakati. Pancasila sebagai identitas karena ideologi bangsa yang sangat unik dan merupakan cerminan secara fisik bangsa Indonesia. Berbeda dengan negara yang lain, Pancasila merupakan entitas sekaligus juga identitas bangsa ini karena ciri kepribadiannya yang digali dari nilai-nilai leluhur, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan budaya identitas Indonesia itu sendiri yang hidup dalam Kebinekaan Tunggal Ika. Pengalaman berbeda dari profil, segi latar belakang, agama, suku, ras, bangsa, adat, budaya, dan sebagainya. Pancasila menempati posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu ya, yaitu bangsa Indonesia. Pancasila adalah kristalisasi dari pengalaman hidup kita sehari-hari dan sejarah panjang bangsa Indonesia yang bertekad membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai, dan norma yang telah membentuk menjadi pandangan hidup bangsa. Dengan kita ketahui, Pancasila adalah kita sebagai guru harus menanamkan pada murid nilai-nilai Pancasila. Kita sebagai guru dalam kehidupan sehari-hari juga sebagai motivator, juga memberikan contoh-contoh yang baik kepada peserta didik. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu belum profil Pancasila apa aja? Profil pelajar Pancasila beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk membentuk profil Pancasila dan menguatkan fondasi Pancasila, karena Pancasila memuat nilai-nilai yang perlu dilestarikan dan diwariskan untuk generasi selanjutnya melalui pendidikan. Pendidikan Pancasila bertujuan membentuk kemampuan berperilaku. Yang pertama, mampu mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya demi kemajuan bangsa. Yang kedua, mampu mengenali masalah hidup bersama dan menemukan cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Yang keempat, mampu memaknai peristiwa, sejarah, dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Nah, Pancasila sebagai profil pelajar sudah tercermin jelas ya arah pendidikannya. Indonesia yang mengupayakan sumber dayanya memiliki soft skill dan hard skill dengan karakter religius sepanjang hayat. Merangkum dari profil Pancasila, pelajar Indonesia adalah pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keimanan dan ketakwaannya termanifestasi dalam akhlak yang mulia terhadap diri sendiri, bersama manusia, alam, dan negara. Segala tindakannya menggunakan paduan rasional dan religius atas integritas, benar-benar salah, serta keadilan. Nah, di sini ada pendidikan abad 21. Implementasi dari lingkup terkecil adalah memahami bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan ya. Guru pada abad 21 memiliki landasan pemikiran seperti Ki Hajar Dewantara yang pada kodrat alam dan kodrat zaman, melakukan pendidikan yang menuntun dan menatajamkan budi pekerti. Dan pada abad 21, guru tidak lagi mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan membangun komunikasi yang inklusif dengan peserta didik. Alangkah baiknya bahasa dalam pembelajaran juga relevan ya dengan kebudayaan kita sehari-hari agar senantiasa memberi wawasan mengenai Kebinekaan Tunggal Ika. Jika abad 21, guru dapat menjadi tutor, fasilitator, dan memanfaatkan peran tutor sebaya yang tentu mencerminkan profil Pancasila. Pembelajaran tidak lagi dilakukan secara monoton ya teman-teman. Peserta didik dapat secara mandiri untuk memperoleh sumber belajar yang terpenting tetap memperhatikan etika dalam menggunakan teknologi. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara mewujudkan profil Pancasila? Cara mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, membiasakan literasi keagamaan sebelum pembelajaran. Yang ketiga, berbuat baik kepada seluruh warga sekolah. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan belajar, menaati peraturan yang ada. Hal kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimensi di kebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Yang pertama, menggunakan bahasa lisan yang sesuai dengan konteks pembicaraan dengan lawan komunikasi. Yang kedua, mendengarkan dan menghargai pendapat. Yang ketiga, menghargai perbedaan dari berbagai aspek, misalnya agama, suku, ras, etnik, dan lain-lain. Yang selanjutnya, berlaku adil kepada sesama manusia. Sila yang ketiga, yang pertama adalah bekerja sama dengan siapapun dan dalam keadaan apapun. Yang kedua, mampu bekerja sama dalam kelompok. Yang ketiga, memiliki sikap simpati terhadap sesama manusia.
Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dimensi gotong royong bernalar kritis kreatif. Yang pertama, mampu menggumulkan ide kreatif secara konseptual dan praktikal, bersikap terbuka, menghormati dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda, mampu berkompromi dengan anggota yang lain dalam kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Sila yang terakhir adalah sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana dimensi gotong royong, kebinekaan, global, dan kreatif. Yang pertama adalah tidak membedakan orang lain. Yang kedua, mampu berkarya dan menghargai karya orang lain. Yang selanjutnya, mampu berlaku adil dan mengambil keputusan. Sekian dan terima kasih.